Shalom saudaraku, selamat pagi. Suatu sukacita yang besar pada pagi hari ini, karena saya ingin menyaksikan bagaimana kasih Tuhan begitu dahsyat yang mengubah hidup saya dari keterpurukan menjadi sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Seperti yang saudara ketahui, seminggu yang lalu kira-kira saya baru kehilangan anak saya. Tapi saya ingin sedikit meralat, bukan kehilangan, tapi tepatnya anak saya sudah dipanggil Bapa pulang ke sorga. Saudaraku yang kekasih, jemaat House of Grace, the Kingdom of God, tidak tahan bagi saya untuk tidak menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan pada saya kekuatan serta mengubah kesedihan yang amat sangat menjadi satu beban bagi saya menjadi sukacita yang dari sorga. Pada hari Sabtu, tanggal 4, bulan 4, tahun 2020, kira-kira pada pukul 4 pagi, saya terbangun dari tidur saya, dan seperti biasa, saya duduk berdoa untuk anak saya, Michael, yang sedang terbaring di Jakarta di sebuah rumah sakit dengan ventilator terpasang di mulut dan hidungnya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh memohon untuk kesembuhan Michael. Sudah beberapa hari kita berdoa untuk kesembuhan Michael. Dan setelah saya selesai berdoa, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya akan sebuah mimpi yang luar biasa sebelum saya bangun dan berdoa. Dalam mimpi saya berada di depan satu gedung yang bertingkat 5 atau 6. Dan di depan gedung tersebut, di sebelah kanan saya melihat ada begitu banyak orang berpakaian jubah putih, sampai menutup ke mata kakinya, jubah ya yang seperti biasa dipakai orang-orang Timur Tengah, memakai jubah seperti itu. Dan saya kira-kira berdiri di depan gedung itu 150 sampai 200 meter perkiraan saya. Dalam mimpi saya melihat begitu. Kemudian kira-kira 50 sampai 75 meter di depan saya melihat satu orang yang cukup tinggi dengan wajah yang begitu cerah dan saya boleh katakan cakep, handsome, ganteng, dan dengan wajah yang bersinar. Bukan berarti mukanya bersinar, tapi saya melihat sinar dari raut wajahnya yang begitu cerah. Dia memakai baju putih yang panjang sama dengan yang saya lihat orang-orang yang di sebelah kanan saya tadi. Tetapi dia memiliki sayap. Dia memiliki sayap yang cukup besar. Kira-kira saya melihat itu kalau dia bentangkan sayapnya ke sebelah kiri itu 2,5 meter dan sebelah kanan kurang lebih 2,5 meter. Dan ketika itu dia menoleh ke saya, ke belakang, ke arah saya berdiri, dan dia tersenyum. Dia tersenyum pada saya, dan ketika saya melihat dia, saya merasa saya sangat mengenal orang ini. Tapi saya nggak tahu namanya. Saya sepertinya lupa nama orang itu. Tiba-tiba orang itu terbang. Dia terbang
tidak seperti burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya begini, enggak. Tapi begitu dia bentangkan sayapnya, dia terbang. Dia terbang dan hinggap di atas gedung yang ada di depan saya. Kemudian dia kembali melihat, memandang kepada saya dan melambaikan tangannya begitu lebar, begitu bersemangat. Dia melambaikan tangannya seakan-akan dia berkata, ini saya ada di sini, saya ada di sini. Dan kemudian ketika saya melihat itu, saya juga melambaikan, karena saya tahu dia melambaikan tangannya kepada saya, bukan kepada orang lain. Saya juga melambaikan tangan saya kepada dia. Dan saya juga seperti berkata kepada dia, ya, saya tahu, saya juga ada di sini. Dan saudaraku, lalu orang itu berbalik dan terbang, menghilang. Dan orang-orang banyak yang ada di sebelah kanan saya juga berjubah putih, berada di bawah, seperti sedang mengantri sesuatu untuk masuk, tetapi mereka tidak bersayap. Kemudian saya berkata, karena pada waktu di mimpi saya merasa saya ditemani oleh istri dan anak saya. Saya katakan kepada mereka, ayo kita pergi dari sini. Di sini banyak virus corona. Dan kemudian saya terbangun, saudaraku. Kemudian pada pukul 5:44, saya mendapat call dari rumah sakit bahwa kondisi Michael memburuk dan dokter sedang berusaha menstabilkan dia. Dan kemudian saya cepat berdoa kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tim dokter juga berusaha semaksimal mungkin. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka kembali menelpon kami dan memberi kabar bahwa nadi Michael melemah. Dan mereka terus berusaha untuk menstabilkan Michael. Tapi pada pukul 7 pagi lebih 22 menit, dia mengatakan kepada saya, jantung Michael berhenti dan Michael sudah pulang ke sorga. Saudaraku, ketika saya mendengar itu, saya betul-betul hancur. Saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa Michael? Mengapa Engkau berjanji bahwa ketika aku berseru kepadamu, Engkau mendengar dan menjawab doaku. Engkau menyertai aku dalam kesesakanku. Pertanyaan yang begitu banyak saya sampaikan kepada Tuhan. Saya benar-benar depres, saudaraku. Saya benar-benar diliputi kesedihan yang sangat mendalam dan dada saya terasa sesak luar biasa. Begitu banyak pertanyaan saya kepada Tuhan yang tidak terjawab. Bahkan untuk pemakaman anak saya pun tidak dapat hadir. Saya sangat sedih, saudaraku. Iman saya tergoncang. Dan saya mengambil keputusan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku berhenti untuk melayani Engkau. Itu sangat membebani saya. Walaupun saya seorang pendeta, tetapi saya juga manusia biasa. Saya sangat mengasihi anak saya Michael. Kemudian saudaraku, saya hanya bisa menangis sepanjang hari. Tekanan darah saya naik turun karena stres. Kalau sudah naik, saya hanya terasa seperti saya oyong kepingin jatuh, tapi saya duduk diam.
Yang menghibur saya saat itu hanyalah komentar-komentar dari teman-temannya, dari murid-murid Michael, bahkan dari dosennya pada waktu dia kuliah di UPH di Jakarta. Bahkan semua orang yang mengenal dia, semua mengatakan bahwa mereka sangat kehilangan Michael. Mereka menceritakan pengalaman hidup mereka, bagaimana Michael itu sangat berdampak kepada banyak orang. Baik ketika dia berada di Mentawai, bagaimana dia berada di lingkungan teman-temannya, bagaimana dia berada di lingkungan koleganya. Dia begitu berdampak dan banyak mengubah kehidupan seseorang yang berada di dekat dia. Dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Pada hari itu, hari Sabtu itu, ada 3 orang hamba Tuhan yang menghubungi saya. Mereka mendengar tentang Michael yang sudah pulang ke surga. Maaf, saya tidak katakan dia meninggal, tapi saya katakan dia pulang ke surga. Salah satunya adalah Pastor Yusak Hadisiswantoro. Dia seorang senior pastor dari saya juga. Kemudian Pastor Timotius Arifin, di mana ketika saya di Bali, semua anak-anak saya melayani dan bergereja di tempat lembah pujian. Dan juga seorang pastor Pasar Ibu. Dia adalah ketua sinode dari Gereja Yakin yang sekarang saya bergabung dengan mereka. Mereka berusaha menguatkan saya. Saya mengerti, mereka begitu berempati, mereka berdoa bagi saya. Saya katakan, pastor, tolong kepada ketiga pastor itu, doakan saya, iman saya sekarang lagi tergoncang. Doakan saya. Tetapi saudaraku, rasa putus asa itu, rasa sedih itu sangat membebani saya. Pada keesokan harinya, hari Minggu pagi, saya terbangun kurang lebih jam 6 pagi. Di mana seharusnya saya sudah harus mempersiapkan khotbah secara online untuk jemaat House of Grace, the Kingdom of God. Tetapi entah pada waktu itu, begitu saya bangun, saya begitu merasa malas. Saya melakukannya, bahkan untuk berdoa pun saya ogah-ogahan. Jadi saya bangun, saya malas begitu. Kemudian saya mau berdoa, sepertinya berdoa enggak ya. Tetapi saya tetap mengambil keputusan, sudahlah, saya lebih baik berdoa. Kemudian ketika saya berdoa, saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu aku sangat menyayangi dan mengasihi anakku. Dan pikiran saya hanya pada Michael. Saya katakan, Tuhan, bulan Juni mereka akan menikah. Mengapa Engkau tidak kasih dia waktu untuk itu? Tiba-tiba, saudaraku, Tuhan berbicara kepada saya, Andre, coba kamu ambil foto-foto Michael. Kamu lihat foto-foto Michael. Dan saya mulai melihat satu persatu foto Michael. Dan ketika saya memandang foto itu, saya menangis. Saya menangis, semakin deras air mata saya turun. Tetapi kemudian saat itu Tuhan berkata kepada saya, coba lihat foto Michael yang kamu pegang.
Kemudian saya memandang kepada foto itu, melihat kepada foto itu. Di sana ada Michael sedang berdiri dengan latar belakang seperti bukit. Kemudian ketika saya melihat foto Michael itu, baru saya menyadari, baru saya mengenal bahwa orang yang bersayap di dalam mimpi saya itu adalah Michael. Karena Michael tidak berkacamata saat itu. Saya melihat, wow, bukankah ini Michael? Kemudian rupanya Michael pada saat itu melambaikan tangan pada saya dalam mimpi saya adalah Michael yang seakan-akan memberikan salam perpisahan pada saya. Kemudian saya menangis dan berkata, Tuhan terima kasih kalau kau masih memberikan Michael, izin Michael untuk mengucapkan salam perpisahan walaupun hanya dalam mimpi. Lalu kembali Tuhan berkata kepada saya, saudaraku, Andre, ingatkah kamu ketika kamu meminta nama padaku, bahkan ketika saat itu Michael belum berada di kandungan ibunya? Saya jawab, ya Tuhan, kau beri nama anakku saat itu Michael Angel. Kemudian Tuhan bertanya lagi, pernahkah kamu melihat Michael sejak masa kecilnya sampai saat ini? Pernahkah kau melihat dia mengeluh? Pernahkah kau melihat dia marah? Pernahkah kau melihat dia bersungut-sungut? Saya berkata, saya sekilas sepertinya kehidupan Michael muncul di depan saya. Saya katakan, enggak pernah Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, tidakkah kamu mengerti mengapa aku memberi nama dia Michael Angel? Tidakkah kamu sadari kalau dia adalah malaikat yang aku titipkan padamu selama 33 tahun? Tidakkah kau juga menyadari bahwa aku berada di dunia ini selama 33 tahun? Michael adalah milikku, Andre, bukan milikmu. Michael adalah milikku. Itu sebabnya aku panggil dia pulang ke sorga. Dialog ini seperti begitu nyata, saudaraku. Itu sebabnya aku panggil dia pulang ke sorga, karena tugasnya sudah selesai, yaitu hidup yang berdampak begitu luas, bahkan juga di dalam keluargamu. Ketika Tuhan mencelikkan mata saya, maka pada saat yang sama Tuhan mengangkat semua kepedihan, semua depresi, semua kesedihan, beban berat yang begitu menyesakkan di dada saya, sangat sesak sekali. Dan Tuhan angkat dan mengubahnya dalam waktu sekejap menjadi damai dan sukacita surgawi. Wow, ketika itu saya merasakan saya terbebas dari semua itu. Dan saat itu juga saya berkata, Tuhan terima kasih, saya bisa mengucap syukur dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, 33 tahun kau titipkan Michael di dalam kehidupanku. Dan yang luar biasa, saudaraku, saya tidak pernah merasa kehilangan Michael. Saya merasa dia selalu berada bersama saya sampai saat ini. Sejak hari Minggu itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Banyak orang menelpon saya, dia katakan, saya tahu mereka ingin menguatkan saya. Bahkan ada yang berkata, Pak Pendeta maaf,
Saya belum berani menelpon saat itu karena saya tahu kedukaan yang Bapak alami. Sekarang saya baru bisa berani menelepon. Kemudian dia berusaha memberi kekuatan kepada saya, saudara. Saya katakan, Bapak, Tuhan itu amat sangat baik. Saudaraku, sangatlah mudah kita mengucap syukur dan mengatakan Tuhan itu baik di saat kita diberkati, di saat kita hidup nyaman, di saat semuanya tenang. Begitu mudah kita bisa katakan, yes, you are good Lord, Engkau baik Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan yang terpuruk, di dalam keadaan kesedihan yang sangat mendalam, bisakah kita mengucapkan dan mengatakan, Tuhan Engkau baik? Saudaraku, ketika saya sampaikan itu kepada orang-orang yang menelepon saya, mereka berkata, wow, Pastor, Anda sungguh hebat, imanmu sungguh kuat, luar biasa. Saya katakan, Bapak, bukan saya yang luar biasa. Yang luar biasa itu Yesus. Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Kalau saya tidak akan mampu, saya akan terpuruk terus. Tapi dia sangat mengasihi saya. Dia begitu berkemurahan dalam hidup saya. Dan dia memberikan kekuatan hanya dalam waktu sehari. Saya terpuruk karena Michael pulang, tapi hanya dalam waktu 1 hari. Tuhan sudah ubahkan begitu indah. Saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Untuk 33 tahun, Engkau memberikan Michael menjadi seperti malaikat di dalam kehidupan kami. Dan saudaraku, terakhir Tuhan katakan kepada saya, Andre, kedatanganku sudah teramat sangat dekat. Terlalu amat sangat dekat. Terus beritakan kabar baik. Bawa banyak jiwa kepadaku. Katakan kepada mereka bahwa aku sangat mengasihi mereka. Aku sudah mati buat mereka di atas kayu salib untuk seluruh dosa-dosa mereka. Aku mau mereka juga menerima keselamatan yang sudah aku berikan. Saudaraku, kemudian saya katakan, Tuhan, aku tidak mampu dengan kekuatanku. Siapakah aku ini? Tapi Tuhan katakan, jangan kamu takut, karena aku akan menyertaimu di dalam setiap langkah hidupmu, di dalam pelayananmu. Dan satu hal, aku akan kirimkan malaikatku untuk menjagaimu di dalam segala jalanmu. Kemudian dalam hati saya berkata, Michael ya Bapak. Dan saya sangat bersuka cita, saudaraku. Saya mengatakan, saya setiap pagi, ketika saya bangun pagi, saya berdoa, saya katakan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikanmu dalam hidupku. Kemudian saya katakan, good morning Michael. Aku tahu kamu juga mendengar. Bahkan ketika saya rindu, saya masih kadang menangis, saudaraku. Tapi menangis saya bukan menangis karena kesedihan. Saya hanya rindu ketika saya memandang fotonya yang begitu lucu ketika dia masih kecil. Bahkan sampai dia besar, muka yang tidak pernah berubah, penuh dengan senyum, penuh dengan sukacita. Saya katakan, Mike, I miss you so much. Aku sangat rindu kamu, Mike. Kemudian itulah yang saya sampaikan kepada Tuhan
dan kepada Michael. Kadang-kadang di dalam doa saya katakan, Tuhan, aku rindu Michael, tapi aku tahu Engkau ada bersama dengan dia. Dia berada di tempat yang terbaik. Kemudian Tuhan katakan, Andre, dulu Michael ada di Jakarta, kamu ada di Medan. Sekarang Michael ada bersamaku di sorga. Dia sedang berjalan-jalan bersamaku. Dia sedang mengagumi bagaimana indahnya sorga itu. Dia tidak terpisah darimu. Dia tetap ada bersamamu. Dan ketika saya mendengar itu, saya katakan, yes Lord, ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Aku percaya dia lebih berbahagia ketika dia bersamamu. Kemudian saudaraku, Tuhan katakan, kalau kamu bisa mengasihi Michael sedemikian rupa, apalagi aku, Bapamu yang sangat mengasihimu, yang sangat mengasihi Michael, aku akan berbuat lebih daripada apa yang sudah kamu perbuat untuk Michael. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, saudaraku. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat dalam hidup kita. Dia selalu merancang hal-hal yang baik. Dan saya selalu katakan, yes Lord, you are good. Ya Tuhan, Kau baik dan teramat sangat baik. Demikian kesaksian saya, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus mengubah kesedihan, kepedihan, beban berat yang saya alami hanya dalam sekejap menjadi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom.